akan terikat. Baik Eka, mohon maaf ya, Bapak ganggu waktu kamu sebentar. Ini Eka, Bapak dengar Eka ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris kabupaten. Eka kurang itu semangat mengikuti. Kita apa sebenarnya? Iya Pak, betul. Saya ditunjuk untuk ikut lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Tapi saya kurang percaya diri Pak. Oh begitu ya. Rina masih kurang percaya diri. Coba jelaskan mengapa Eka kurang percaya diri untuk mengikuti lomba bahasa Inggris antar kabupaten tadi. Iya Pak, soalnya gini Pak, kalau dibilang trauma, saya itu agak trauma. Karena dulu saya pernah ikut lomba juga, tapi saya gagal, makanya jadi saya agak takut untuk ikut di lomba yang sejenis seperti ini, seperti itu Pak. Saya malu kalau gagal lagi, seperti itu. Sekarang Bapak paham perasaan Eka saat ditunjuk mewakili sekolah dalam lomba pidato bahasa Inggris. Kami, Eka, menunjuk Eka karena Eka mempunyai potensi yang bagus dalam berbahasa Inggris. Nah, menurut Eka, apa saja kemampuan Eka dalam pelajaran bahasa Inggris? Sebenarnya saya itu kan memang suka bahasa Inggris ya Pak. Saya suka menghafal lagu bahasa Inggris, terus suka menonton film bahasa Inggris, dan kemudian saya juga bisa berkomunikasi secara Iya. aktif dalam menggunakan bahasa Inggris. Saya juga bisa menyampaikan informasi dengan menggunakan bahasa Inggris dan itu saya gunakan dengan baik seperti itu Pak. Nah, itu kan bagus. Kemampuan kamu dalam berbahasa Inggris itu sudah lebih dari cukup loh, untuk mengikuti perlombaan itu. Nah, kira-kira rencana Eka agar Eka lebih percaya diri untuk mengikuti perlombaan itu apa Eka? Rencananya sih Pak ya supaya kemampuan saya itu lebih terasah lagi, saya mau menemui Pak Yosep. Pak Yosep kan guru bahasa Inggris di sekolah kita. Jadi saya ada rencana mau menemui beliau untuk berlatih eh, bahasa Inggris supaya lebih bagus lagi. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, saya ingin berlatih pidato bahasa Inggris, ngomong sendiri seperti itu Pak di depan cermin supaya saya bisa melihat pronunciation saya apakah baik ataukah kurang baik. Supaya juga saya lebih percaya diri. Selanjutnya eh, mungkin ini nanti juga untuk menghilangkan ya sedikit rasa trauma saya sebelumnya seperti itu Pak. Ya, bagus sekali Eka. Ternyata rencana kamu sudah sangat luar biasa. Dan Bapak yakin Eka mampu lebih baik lagi dari pengalaman yang pernah Eka alami. Nah, apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tersebut? Ya, sedikit lebih baik dari sebelumnya, Pak. Rasa percaya dirinya sudah sedikit meningkat dibandingkan sebelumnya. Sekarang rencana Eka setelah diadakannya coaching ini, apa Eka? Jadi, komitmen saya, Pak, saya akan berlatih dengan sungguh-sungguh dengan minta bantuan dari Pak Yosef sebagai guru bahasa Inggris kita supaya saya bisa lebih baik bahasa Inggrisnya. Selain itu, saya juga ingin
belajar lebih giat lagi di tempat les saya. Ya, saya harap ikhtiar saya ini bisa menumbuhkan rasa percaya diri saya lebih baik lagi, sehingga saya tidak akan mengalami kegagalan yang kedua kalinya. Nah, bagus sekali Eka. Eh, ternyata, rencana kamu itu luar biasa. Mudah-mudahan kamu lebih baik lagi dan lebih percaya diri dalam mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama Eka, semoga dalam persiapan lomba yang akan berjalan nanti berjalan dengan lancar dan kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba tingkat kabupaten dan Ya, baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak atas supportnya. Doakan saya ya Pak, semoga bisa berhasil sehingga bisa membawa nama baik bagi sekolah kita. ya sama-sama. Mimpi adalah kunci untuk kita menang. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau minta waktunya Bu untuk berkonsultasi Bu. Kalau Oleh boleh. Pak Roni ada mau konsultasi soal apa? Gini loh Bu, saya ini sebenarnya kasihan dengan teman-teman kita guru honor loh Bu. Kesejahteraan mereka itu sangat minim sekali Bu. Jadi setiap saya bayarkan gaji sama mereka, ada yang menerima gaji hanya 300.000, ada yang hanya 400. Sedangkan mereka kan Bu punya tanggungan yang luar biasa, belum ongkos mereka mau berangkat kerja, kemudian belum kebutuhan rumah tangga Bu. Jadi saya jadi khawatir dan kasihan Bu sama mereka Bu. Saya pengennya Bu ada peningkatan kesejahteraan bagi teman-teman kita Bu. Oh, baik. Jadi yang menjadi permasalahan Bapak kali ini adalah ingin meningkatkan kesejahteraan guru kita, terutama untuk guru-guru honorer, seperti itu? Betul Bu, Oke. betul. Oke. Kalau boleh saya tahu, menurut info yang sudah Bapak dapatkan, guru-guru kita itu apakah memang sumber penghasilannya itu hanya dari kita, dari sekolah kita saja, atau mereka ada sumber penghasilan yang lain? Dari data yang saya dapatkan Bu, rata-rata teman guru kita itu Bu hanya mengajar di sekolah kita saja Bu. Ada juga Bu yang dia hanya bekerja sendiri, sedangkan istrinya tidak bekerja Bu. Oh, seperti itu. Baik. Kalau begitu, setelah Bapak menelaah dan mencari informasi tersebut, untuk sebagai tambahan informasi ya, jadi Bapak punya rencana apa untuk teman-teman kita di sebagai guru honorer tersebut? Saya tuh ada rencana gini Bu, kan nanti pada saat kita rapat tim manajemen sekolah Bu, saya ingin mengusulkan bagaimana teman-teman kita yang honorer itu kalau kita beri mereka tugas tambahan, bisa sebagai wali kelas, kemudian bisa sebagai pembina eskul, sesuai dengan kemampuan mereka Bu. Sehingga dengan demikian nanti mereka akan mendapatkan penghasilan tambahan Bu. Kemudian kalau nanti memungkinkan jam honor mereka kita tambah Bu, kita tambah yang semula kan kita bayar honor per jamnya itu 45.000 Bu. Mungkin bisa kita tingkatkan jadi 60. Kemudian juga saya juga punya rencana Bu, pada saat rapat nanti kita akan mengusulkan dengan mereka, mungkin kita bisa memberikan jika tidak mengganggu jam sertifikasi Bu, kita akan tambah jam mengajar mereka Bu. Gitu Bu. Oh, oke. Sebenarnya bagus sekali rencana Pak Roni itu ya. Jadi supaya teman-teman guru honorer kita itu mendapatkan penghasilan yang lebih dari biasanya, maka kita apa
memberikan jam tambahan kepada mereka sesuai dengan keahliannya, seperti itu Pak ya. Betul, betul Bu. Baik. Lalu misalnya Pak ya, kita laksanakan itu, apakah anggaran kita di sekolah ini mencukupi? Kan Bapak di sini posisinya sebagai bendahara, seperti itu. Betul Bu. Jadi maka dari situlah Bu, nanti kita akan membicarakan dengan teman-teman tim manajemen bagaimana solusinya, dan apakah ada nanti anggaran lain yang bisa kita, yang tidak terlalu urgen, misalnya kita bisa alihkan ke gaji honor. Kan bukankah di peraturan dana Bu itu bisa dibayarkan gaji itu 50% dari jumlah dana yang kita terima Bu. Ya, ya. Namun pastilah Bu, kita akan mengurangi kegiatan kita demi kesejahteraan teman-teman kita Bu. Baik, kalau memang Pak Roni sudah menemukan solusi, sudah menemukan jalan terang untuk membantu teman-teman kita dalam meningkatkan kesejahteraannya, khususnya teman-teman kita yang berstatus honorer, bisa dilaksanakan Bapak. Nanti kita adakan rapat manajemen sekolah, kita bahas bersama-sama. Insya Allah teman-teman yang lain pasti setuju dengan pendapat Bapak, karena pendapat itu luar biasa sekali. Luar biasa, sangat bagus menurut saya. Nantinya bisa membantu teman-teman kita yang honorer untuk meningkatkan kesejahteraannya. Jadi walaupun mungkin ya tidak banyak yang bisa kita berikan, tapi setidaknya itu bisa membantu mereka. Baik, ada lagi Pak Roni yang ingin disampaikan atau dibicarakan, dibahas masalahnya? Kira-kira itu aja Bu, cukup. Terima kasih banyak Bu atas supportnya, atas dukungannya Bu. Moga-moga nanti ini bisa diterima oleh teman-teman kita ya Bu ya, itu bisa kita Ya, laksanakan. betul, ya. Dan Ya, bisa semoga kita masukkan ke dalam rencana anggaran sekolah kita Bu ya. ya betul, semoga ini menjadi komitmen ya Pak ya, Iya. untuk kedepannya dalam meningkatkan kesejahteraan para guru honorer di sekolah kita. Terima kasih Pak Baik. Roni. Kalau Baik, Bu. tidak ada lagi yang ingin disampaikan, Baik Bu, makasih banyak Bu atas waktunya. Saya pamit keluar ya Bu. ya silakan Pak Roni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.